Halo semua, kali ini kita mau bongkar-bongkaran nih soal gimana sih sebuah narasi itu bisa dimasak dan disajikan di dunia maya, tempat kita nongkrong setiap hari. Coba deh, inget-inget, pernah nggak sih pas lagi asyik scrolling, terus lihat ada perdebatan panas? Kok komen-komennya mirip semua ya? Kayak di copy paste gitu. Aneh kan rasanya? Nah, rasa aneh itu seringkali bukan cuma perasaan Anda aja. Bisa jadi banget Anda lagi nonton langsung sebuah pertunjukan, sebuah operasi narasi yang udah direncanain matang-matang. Oke, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Sekarang ini, media sosial itu bukan lagi sekedar tempat kita curhat atau pamer foto liburan. Udah jadi semacam, medan perang digital buat merebut hati dan pikiran publik. Dan di perang ini ada senjata andalannya. Namanya DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Tiga-tiganya ini paket komplit yang sengaja dibuat buat nyerang orang, ide, atau bahkan kebenaran itu sendiri. Sebenarnya fenomena kayak gini tuh bukan hal baru loh. Kalau kita tarik mundur, jejaknya ada sampai tahun 2008, waktu kampanye online pertama kali jadi penentu kemenangan presiden di Amerika. Nggak lama, tren ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 2011 sampai 2014. Disitulah mulai banyak bermunculan agensi-agensi buzzer. Dan hasilnya, ya kita lihat sendiri sekarang. Apa yang viral di medsos hari ini, besok paginya bisa jadi headline berita di mana-mana. Terus siapa sih sebenarnya yang main di belakang panggung ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama pasukan yang kita sebut buzzer ini. Menurut narasumber, cara kerja mereka itu khas banget. Pertama, serangannya itu jeger, datang serentak, rame-rame. Kedua, narasinya seragam, kayak paduan suara. Dan ini nih yang paling bahaya. Mereka sering banget ngilangin konteks penting buat ngegiring opini kita. Semuanya ini diatur sama agensi profesional yang bisa ngendaliin puluhan ribu akun sekaligus. Coba dengerin kutipan ini. Ini diucapin langsung loh sama orang agensi ke narasumber kita. No hard feeling ya Ustadz, kita cuma doing our job. Wow, ini benar-benar nunjukin kalau buat mereka ini nggak ada urusan personal. Ini bukan soal benar atau salah, ini murni kerjaan. Tugasnya yang menyerang atau membela sebuah narasi. Titik. Terus, seberapa besar sih skala operasinya? Satu agensi ngaku bisa pegang 30.000 akun. 30.000. Coba bayangin deh kekuatan sebesar itu. Mereka bisa bikin satu isu viral dalam hitungan jam, atau sebaliknya, nenggelemin suara-suara kritis sampai nggak kedengeran sama sekali. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana taktik ini dimainin di kasus nyata. Kita bakal bedah bareng-bareng kontroversi seputar Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang bikin heboh banget di dunia maya. Nah, di sini kita bakal fokus bandingin head to head. Klaim apa yang disebar rame-rame sama buzzer versus klarifikasi yang dikasih sama narasumber berdasarkan data yang dia punya waktu itu. Poin pertama, soal dana kontribusi 17 triliun rupiah. Para buzzer ini langsung gaspol, nuduh narasumber nyebarin disinformasi. Tapi kalau kita lihat klarifikasinya, info yang disampaikan waktu itu justru ngegambarin kebingungan yang ada di masyarakat. Kenapa? Ya karena pernyataan resmi dari pemerintah aja gonta-ganti terus. Awalnya bilang sukarela, terus jadi bisa dicicil, sampai akhirnya dibilang belum ada pembayaran sama sekali. Jadi bingung kan? Dan di sini nih kelihatan jelas banget cara mereka memelintir informasi. Klaim para buzzer, Palestina udah setuju dan bergabung dengan Board of Peace. Kedengarannya mantap kan? Tapi faktanya? Menurut narasumber, otoritas Palestina itu cuma membuka kantor penghubung buat membantu percepatan proses, bukan bergabung. Cuma beda satu kata, tapi artinya jadi beda total. Ini detail kecil yang sengaja dihilangkan untuk ngebangun cerita yang beda. Jadi, dari kasus tadi, pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Terutama buat kita yang hidup di ruang gema digital, di mana kita seringnya cuma dengerin suara yang itu-itu lagi, yang kita setujui. Ini dia bahaya terbesarnya. Kalau operasi narasi kayak gini sukses, ya udah, dialog yang sehat dan pakai data itu mati. Yang ada cuma polarisasi, cuma ada kubu kita lawan kubu mereka. Dampaknya tuh nyata banget. Diskusi yang sehat dan berisi hilang. Ada orang ngasih kritik sedikit aja, langsung dicap mau memecah belah bangsa. Ini kan bahaya, karena fungsi check and balances yang penting buat demokrasi jadi nggak jalan. Ujung-ujungnya cuma ada dua kubu fanatik, pembela garis keras dan penyerang garis keras. Pertanyaan terakhir ini saya tinggalin buat kita renungin sama-sama. Di tengah tsunami informasi dan operasi narasi yang makin canggih, gimana caranya kita bisa tetap berpikir kritis? Gimana caranya kita bisa membuka lagi ruang untuk dialog yang beneran?
Karena pada akhirnya, kemampuan kita untuk membedakan mana diskusi yang membangun dan mana polarisasi yang merusak, itu yang akan menentukan masa depan ruang publik kita semua.